Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi nikmat serta hidayah kepada kita sehingga kita dapat terkumpul pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Menteri Kesehatan Bapak Terawan Agus Putranto dan teman-teman yang saya banggakan. Pada saat ini saya akan memberikan sebuah pidato yang berjudul Ayo hidup sehat dimulai dari menjaga kebersihan. Teman-teman, apakah kalian tahu definisi atau arti sesungguhnya dari kebersihan? Baik, kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya adalah debu, sampah, dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya. Sedangkan menurut Islam adalah kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Menurut saya slogan ini sudah cukup menjelaskan kepada kita semua bahwa bagaimana pentingnya kebersihan untuk kita sendiri. Nah, di agama Islam juga diajarkan mengenai kebersihan lingkungan mencakup kebersihan makan, kebersihan minum, rumah, sumber air, perkarangan, dan juga jalan. Ini semua sudah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kebersihan akan lebih menjamin kebersihan seseorang dan menyehatkan. Kebersihan itu tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan tetap sehat terawat secara benar. Nah, bila sudah terbiasa menjaga kebersihan, ketika kita melihat banyaknya sampah-sampah atau kotoran, pasti kita akan segera membereskannya atau membersihkannya. Karena kita lebih mencegah bagaimana supaya tidak banyak penyakit atau wabah lainnya. Nah, di sini saya akan memberitahukan 5 manfaat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Kemudian lingkungan akan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong soal cara menjaga kebersihan lingkungan tuh gimana sih? Gimana cara yang paling mudah untuk kita menjaga kebersihan lingkungan? Nah, contohnya seperti kita sehabis makan snack. Nah, bungkusnya jangan langsung dibuang sembarangan saja, tapi taruh di tempat sampah yang ada di sekitar kita. Nah, gimana kalau misalnya di sekitar kita itu tidak ada tempat sampah? Bisa kita taruh dulu di dalam saku pakaian kita atau di dalam tas kita. Nah, kemudian contoh simpelnya juga seperti yang setiap hari kita lakukan, yaitu menyapu halaman rumah, mengepel lantai, membereskan tempat tidur ketika kita bangun tidur, mencuci piring setelah kita makan, mencuci pakaian, dan juga sepatu, dan lain-lainnya. Hal itu tersebut terbilang mudah karena sering kita lakukan setiap hari. Nah, teman-teman gimana nih, masih bingung gak ketika kita akan menjaga kebersihan lingkungan? Coba deh teman-teman bayangkan, gimana kalau misalnya kita terus-terusan gak mau buang sampah sembarangan, gak mau menjaga kebersihan. Bisa dibayangkan gimana banyaknya kuman-kuman yang ada pada diri kita. Betapa kumuhnya lingkungan kita jika kita enggan membersihkan bahkan menjaganya. Bisa juga kita analogikan dengan beberapa daerah yang menganut banyak sampah-sampah sehingga tidak enak dilihat oleh kita sendiri. Seperti halnya Bantar Gebang yang ada di daerah Bekasi. Nah, Bantar Gebang ini adalah tempat utama untuk membuang sampah-sampah dari berbagai daerah. Betapa banyak sampah-sampah yang bertumpuk-tumpukan. Coba bayangkan bagaimana jika Bantar Gebang tersebut ada dalam lingkungan kita sehari-hari. Pasti kita merasa tidak nyaman, bahkan akan banyak penyakit-penyakit yang melekat pada tubuh kita. Penyakit DBD, muntaber, tifus, dan sebagainya lainnya. Nah, pencapaian ini dilaksanakan demi terciptanya suatu lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Kebersihan merupakan sebuah cerminan untuk setiap individu di masyarakat dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bu Hongo tahun 2012. Dilihat pada hasil pemotretan minggu lalu,
di Jalan Puskesmas daerah Kebonjeruk, warga sekitar membersihkan rawa-rawa, gorong-gorong, got pada sekitar rumah warganya dilakukan setiap hari Minggu dari pagi hingga sore hari. Hal tersebut bisa menjadi contoh kita untuk kita terus menjaga kebersihan lingkungan dengan bergotong royong. Nah, teman-teman, kini sampah menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai negara di dunia karena sifatnya yang sulit diurai, namun keberadaannya semakin meningkat setiap tahun. Masing-masing negara memiliki jumlah sampah yang berbeda dengan berbagai latar belakang penduduk dan kondisi negaranya. Nah, di negara kita ini, negara tanah air kita ini, yaitu Indonesia, pada tahun sebelumnya, tahun 2019, Indonesia berhasil memberikan nilai sebanyak 67 sampai 69 juta ton. Teman-teman yang saya sayangi, mari kita kembali renungkan, apakah kita termasuk kepada orang-orang yang mencemari lingkungan ataukah bekerja secara maksimal untuk menjaga kebersihan lingkungan? Jika selama ini kita selalu menyalahkan pemerintah yang dinilai lambat atau malah gagal mencari jalan keluar atas pencemaran lingkungan yang terjadi, apakah kita sudah melakukan sesuatu hal untuk berusaha menguranginya? Nah, kini sudah saatnya kita sebagian dari masyarakat dengan melakukan hal-hal kecil seperti ini diharapkan mampu menjadi contoh untuk kita semua. Pesan terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa lingkungan adalah tempat pertama dan terakhir kita tinggal. Jika kita tercemar, maka tak ada tempat yang lebih nyaman untuk kita bernaung. Sekian pidato saya, mohon maaf apabila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.